Udah begini kan udah kan? Unik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah pada makan siang belum nih? Belum. Alhamdulillah. Ya, di sini Bapak mengumpulkan teman-teman semua menurut dari hasil data cek masalah gitu ya. Kita akan mengadakan suatu bimbingan yang dimana bimbingan itu dinamakan bimbingan kelompok dengan topik tugas dengan topik bebas gitu ya. Sebelum itu sebelum kita memulai acara bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Sebelum itu mau menegaskan terlebih dahulu mengenai bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok itu ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum Belum ya. Bimbingan kelompok itu suatu bimbingan atau pemberian informasi kepada individu yang dimana dengan bimbingan kelompok itu memberikan suatu tujuan arahan untuk mengembangkan cash, tetapi mengoptimalkan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu menjadi kehidupan efektif sehari-hari yang baik gitu ya. Sebelum itu kita ke tahap kedua, kita perkenalan terlebih dahulu, merangkai nama gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai perkenalan diri terlebih dahulu. Yuk, silakan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhtajudin. Saya tinggal di Bogor. Saya hobi berenang. Silakan. Saya Siti Manisa dari Tebet. Hobi saya olahraga. Saya Mia Kamida, asal saya dari Bogor, hobi saya main bulu tangkis. Saya Utika Priyani, anak saya dari Depok, hobi saya membaca. Saya Farida Iskandar, saya dari Bekasi, hobi saya membaca. Saya Kalacia, saya dari Cibinong, hobi saya jalan-jalan. Saya Soktiara dari Cibinong, hobi saya membaca. Baik, perkenalkan nama Bapak sebagai anggota sebagai ketua kelompok. Nama Dede Supriyadi, alamat Bapak dari Pandeglang, Banten. Jauh ya? Jauh ya, Pak ya? Gitu ya, jauh banget. Tapi tetap semangat ya, Pak ya? Iya, tetap semangat lah. Oke, mengenai bimbingan kelompok itu ada dua ya, yang dimana ada anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Nah, Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sekalian sebagai anggota kelompok. Adapun tujuan secara umumnya bimbingan kelompok ini untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, untuk mengembangkan daya komunikasi kita, untuk lebih mengetahui sosialisasi kita sejauh mana ya, dan yang intinya itu untuk memecahkan suatu permasalahan baik yang ada di diri kita maupun di lingkungan kita gitu ya. Mengenai bimbingan kelompok ini ada ajas-ajas yang harus diterapkan gitu ya mengenai bimbingan kelompok. Ada 4 ajas. Yang pertama, ajas kerahasiaan. Ada yang tahu ajas kerahasiaan itu apa? Belum ya. Jadi ajas kerahasiaan ini yang dimana dalam pelayanan bimbingan kelompok ini insya Allah data-data atau segala cerita teman-teman semua akan disimpan rapi, tidak ada yang tahu selain ada izin dari anggota kelompoknya gitu ya. Yang kedua, ajas kesukarelaan, yang dimana ajas kesukarelaan itu teman-teman semua di sini mengikuti bimbingan kelompok itu tanpa adanya paksaan gitu ya. Ada dari hati nurani kita sendiri untuk melakukan bimbingan kelompok gitu. Yang ketiga, ada ajas keterbukaan, yang dimana teman-teman semua jangan ragu, jangan sungkan, kita keluarkan, kita ceritakan mengenai permasalahan-permasalahan atau fenomena yang ada di lingkungan kita gitu ya.
baik di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Yang keempat yaitu ajas kenormatifan, yang dimana dalam melakukan bimbingan kelompok ini kita jangan keluar dari norma-norma. Kan norma itu ada norma agama, norma susila, dan norma sosial gitu ya, seperti itu. Selanjutnya kita tahap pembentukan merangkai nama ya. Yuk kita merangkai nama dulu, dimulai dari Bang Tajudin. Contohkan dulu Pak, gimana maksudnya caranya? Jadi cara merangkai nama itu misalkan dari Bapak misalnya anggota gitu ya sini. Yesa, nama Bapak Dede Supriyadi, sebelah kiri saya Judin. Nah, Ini ke sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah mau kiri ke kanan boleh. Kiri aja ya. Kiri. Oke. Nah udah gitu kata teman Judin ini gini, Dede nama saya Judin, sebelah kiri saya bisa. Gitu. Ya boleh dimulai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutajudin, sebelah kiri saya Judin, saya Isa, sebelah kiri saya. Bisa. Judin, Benar kan tadi Bisa. Oh, dari Isa. Iya, Kan saya dari Judin. Judin, Baisa, saya Midar, sebelah kiri saya. Fadila Iskandar, Judin, Mbak Isa, sebelah kiri saya. Udah. Judin, Baisa, Midar, Fadila, saya Uti, sebelah kiri saya. Kala, Judin, Mbak Isa, Mida, Fadila, Uti, sebelah kiri saya. Biasa. Judin, Baisa, Mida, Fadila, Putih, Kapela, saya Yesa, sebelah kiri saya. Oh udah ya. Dan Oh ya, gitu. sama gitu. Kita selanjutnya ke tahap peralihan, yang dimana teman-teman semua bimbingan kelompok itu ada dua topik ya. Yang pertama ada topik bebas dan topik tugas. Nah, jadi di sini Bapak membawakan topik bebas ya, yang dimana masalah-masalahnya ini dari kalian ya. Siapin satu masalah, boleh dibuka masalahnya dari HP atau apa gitu. Nanti kita pilih masalah itu siapa yang mau dibahas terlebih dahulu gitu ya. Sebelum ke kegiatan selanjutnya, apakah teman-teman siap untuk melakukan kegiatan bimbingan ini? Sudah siap belum? Ya, Pak. Siap ya. Oke ya, kalau udah siap, kita ini dulu ya. Pemanasan ya, biar kita konsentrasinya lebih terfokuskan gitu ya. Angkat tangan kanan, jempol, angkat tangan kiri, kelingking. Nah kita mainin gini, oke? Oke ya, dimulai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 3, 2, 1. Oke, sekarang mulai konsentrasi ya. Baik, tahap selanjutnya itu tahap kegiatan ya, dimana kita akan mencari topik pembahasan itu topik bebas ya. Silakan dibuka, mau apa kan teman-teman semua, dibuka masalahnya apa yang ingin kita gali atau yang ingin kita tuntaskan. Jadi silahkan yang udah punya masalah di lingkungannya terlebih dahulu mau diajukan, silahkan tanpa adanya paksaan. Siapa dulu? Saya Pak. Ya silakan. Ini Pak, masalahnya kita tentang masa depan Pak. Oke, masa depan. Zaman sekarang itu kan sulit Pak untuk menentukan ketika lulus kuliah itu sulit apakah kita mau kerja atau mau kuliah, bahkan bisa keduanya. Nah itu di situ biasanya siswa teman-teman kita itu masih bingung Pak. Jadi Bimbingan karir ya, mengenai karir yang lanjut itu. Nah betul. Jadi untuk solusinya itu biar tidak membingungkan itu seperti apa? Oke, ada lagi masalah yang lain, silakan. Saya Pak. Silakan Mbak.
Kalau misalkan saya dari apa yang dilihat di sosial media sekarang ini lagi booming, ada salah satu influencer yang menjadi tentang child free. Child free. Ya, di mana dia dan pasangannya itu tidak ingin memiliki anak. Oke. Ada lagi? Siapa lagi? Saya Pak, saya ngelihat sebuah berita ya, di mana kasusnya ini ada seorang ibu-ibu muda yang sudah bersuami, dia membuka rental PS, namun dia mempunyai kelainan. Contohnya dia hipersek ya, jadi ke anak di bawah umur itu dia melakukannya gitu secara paksaan gitu, memaksakan anak itu untuk melihat dia berhubungan sama suaminya, tontonan gitu. Ada lagi? Kan kasus yang mau diambil kasus ini. Iya, ini bukan tapi kasus dulu aja. Iya, tapi masa yang mau disuarain dia sama makanya ini juga kasih tahu aja. Minta kredit sedikit. Oh, saya Pak, saya mau ini Pak tentang berita yang lagi beredar dulu ya Pak. Kasus di Pandeglang ya, Oh iya, yang kemarin itu ya. Yang sempat viral di beberapa media sosial itu ada seorang mantan pacar itu ngebunuh mantannya itu karena diajak balikan gak mau menggunakan sebuah kloset bekas gitu ya Pak. Nah itu gimana Pak? Iya ya, boleh. Satu lagi yuk, nanti kita ya. Iya. Nah, itu. Udah. Oke, menurut kalian yang terlebih dahulu yang benar-benar urgent untuk dibahas itu permasalahan yang mana? Dari permasalahan karir, tindak pelecehan seksual, terus tadi kejahatan asmara gitu ya. Iya. Kira-kira yang mana yang mau dibahas? Mungkin kayak Kayesa ya. Kayesa. Oh, asmara. Kartu masih menjalani. Tahu. Oke, siap ya. Mengenai kasus bimbingan karir setelah SMA, angkatkan tangannya. Siapa yang setuju untuk membahas itu? Satu. Oke, mengenai kasus kedua, gak ada. Kasus ketiga, kasus Mbak Yesa. Oke, jadi ya baik teman-teman semua yang patut kita angkat ya masalahnya mengenai kejahatan asmara gitu ya, yang sampai berujung kematian. Sangat takut sekali ini untuk kalangan anak remaja sekarang gitu, apalagi anak-anak sekolah maupun udah mahasiswa juga gitu ya. Nah, mengenai kasus tersebut, apa sih yang harus kita ambil dari kasus tersebut? Ada yang tahu kasusnya? Boleh yang tahu ceritakan? Saya tidak tahu Pak. Oh, tidak tahu. Mbak Yasa, ceritakan Mbak Yasa. Ya, jadi untuk kasus itu yang saya lihat ya Pak ya. Jadi ada sepasang kasih itu dia itu sudah mantan katanya. Iya. Terus diajaklah perempuannya ini diajak balikan. Tapi yang perempuan ini menolak hingga memancing amarah mungkin emosi ya. Jadi jadilah pembunuhan dengan memukulkan kloset bekas ke kepalanya. Iya, Bapak juga sempat lihat juga tuh videonya ya. Dia itu di pas hari ulang tahunnya juga daerah Pandeglang. Dia itu pulang kerja loh. Katanya dia pulang kerja. Udah gitu ketemu sama si mantannya itu. Kalau menurut omongan setempat ya, info dari setempat itu dia udah berniat untuk membunuh gitu ya. Udah berencana gitu. Juga. Nah, di daerah Sukarela di situ, di daerah Pandeglang di stadion juga kan di depannya itu katanya ada sekolahan Muhammadiyah, kan ada semak-semak di situ, terjadi kericuhan dan si ceweknya juga dibekap hanya di ini dibius. Nah, udah dibius dibawa ke motor gitu. Nah, jadi dari kejadian tersebut yang diinfokan dari kepolisian ada 2 kasus di situ, yang tentang pembunuhan, yang kedua pelecehan seksual gitu ya. Karena pas dilihat korbannya dari media sosial dalam keadaan
yang tadinya baju rapi, baju kerja tau gak sih, pakai baju kayak ini gitu ya, pas setelah kejadian tersebut pakai celana pendek. Nah, jadi ada 2 kasus. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai kasus tersebut? Di pandangan kalian baik nggak sih diterapkan untuk remaja sekarang gitu? Tidak. Tidak kan ya? Jadi solusinya itu, apalagi kita di saat remaja ini mengenal suatu cinta gitu ya, asmara gitu. Berpacaran jangan berlebih-lebihan gitu ya. Pacaran boleh tapi ada batasnya gitu, jangan sampai kayak gitu. Dan kita juga harus percaya terhadap takdir jodoh kayak gitu kan. Walaupun kita udah lama pacaran, kalau ya bukan jodohnya makanya tidak mungkin dipaksakan juga gitu. Nah, ke situ. Oke, kita ke tahap jadi dari kasus ini yang perlu kita ambil adalah mengenai kalau misalkan dalam remaja itu kita berpacaran itu harus ada batasnya ya, jangan terlalu berlebihan itu. Menurut teman-teman teman-teman semua, komitmen yang harus dijaga dalam pacaran itu kayak gimana? Ada yang tahu? Silakan. Jaga mungkin dari saya ini Pak, mungkin dari pembicaraan juga mungkin ya, takutnya ucapan takutnya menyakiti perasaan. Mungkin cara menolaknya juga kalau ada berantem gitu ya, ucapannya mungkin sebaik mungkin jangan sampai menyakiti perasaan, menyakiti masing-masing perasaan gitu. Ada lagi? Saya berpengalaman Pak. Oke, baik, kita ambil kesimpulan aja ya. Jadi yang pertama itu kita harus menjaga omongan gitu, apalagi dalam menolak gitu. Baik, mengenai tadi masalah udah dibahas ya, kita berpikir, merasa, bertindak dan bertanggung jawab ya. Dari kasus tersebut kita berpikir bahwa dalam asmara itu kita jangan berlebihan gitu ya, apalagi dalam kita bertindak, dan kita harus bertanggung jawab dalam segala resikonya apapun itu gitu ya. Nah, yang tadi kita bahas itu yang pertama, kita itu jangan kelewatan ya mengenai asmara, apalagi masih jauh gitu untuk menuju hubungan sampai ke pernikahan gitu ya. Kedua, jika kita menolak atau udah tidak suka, tolaklah dengan baik-baik gitu ya, jangan sampai kekerasan gitu ya. Yang ketiga, kuatkan iman kita, lebih dekatkan diri kepada Allah gitu kan, karena dalam keadaan tersebut kan kita kondisinya banyak setan ya, menggoda sampai membunuh kan kayak gitu. Nah, begitulah kesimpulannya gitu ya. Sebelum penutupan kita ada permainan dulu ya. Oke, permainannya itu kita rangkai kata aja ya, rangkai kalimat gitu. Dimulai dari rangkai kalimat, misalkan dari dari abjad ya. Aku belum kehulat. Baik, sebelum kita ke penutupan ya, tadi setelah kita membuka kesimpulan, kita permainan dulu ya. Tadi permainan, nah permainan ini rangkai kata dari abjad ya, rangkai nilai. Ada udah tekan ya tadi? Dimulai. Dimulai dari Bapak ya. Aku ingin sekali bercerita denganmu. Cerita tentang di mana-mana sama siapa ya? Faktor apa saja yang ingin diceritakan? Gimana caranya? Harusnya sih kayak gitu ya. itu mulu lu. Yang penting kita ada tersenyum ya. Untuk akhiran. Sebelum Bapak menutup bimbingan kelompok ini, Bapak pengen minta pesan dan kesan ya teman-teman semua setelah melakukan bimbingan kelompok. Silakan, ada yang bersedia untuk menjelaskan pesan dan kesannya? Saya Silakan. memang sebelumnya saya belum pernah
pernah mengikuti bimbingan kelompok sama sekali. Ilmunya gede. Di SD, di SMP, bahkan sekarang baru di SMA. Ya, saya merasa lebih lega bisa mengetahui wawasan terupdate terbaru yang belum saya ketahui dari cerita teman-teman, dari kasus teman-teman yang mungkin teman-teman ketahui saya tidak ketahui. Itu saya jadi semakin update Wawasan, pengetahuan, menambah wawasan dari segala cerita di dunia ini. Itu saja sih Pak. Ada lagi? Tidak ada. Ada Pak, Cukup ya. Baik, semoga apa yang kita tuntaskan, apa yang kita kupas beres di sini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, menjadi sebuah pengalaman, wawasan untuk pegangan atau gambaran kita agar tidak terjumuskan dalam hal tersebut. Adapun motivasi tersendirinya untuk diri kita, yaitu untuk selalu berserah diri dan mendekatkan diri kepada sang pencipta kita atau yang menurut keyakinan siapa masing-masing gitu ya. Oke, sebelum kita pengakhiran atau kita selesai, kita baca doa ya. Untuk itu marilah kita baca doa untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena sudah mengikuti bimbingan kelompok ini. Silahkan untuk pamit, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Terima kasih atas perhatiannya.